kuliah di luar negeri itu pasti jadi kunci orang sukses. Atau mungkin banyak yang mikir, oh S2 di luar negeri nih super keren, pulang langsung lapangan pekerjaan nih ngantri. Bener gak sih realitanya kayak gitu? Kita hari ini mau bahas soal realita setelah pulang dari kuliah di luar negeri. Gimana sih realita challenge-nya ya, teman-teman, ketika selesai kuliah dari luar negeri, terus pulang. Live update, aku tuh pulang ke Indonesia di tahun 2018. Apa sih pelajaran yang didapat? Yang pertama, pelajarannya adalah ternyata tinggal di luar negeri itu membuat kita banyak bersyukur juga tentang kita sebagai orang Indonesia. Mungkin bisa pertama dilihat dari sisi Muslim as majority ya, kalau aku pribadi. Jadi aku merasa kayak betapa hidup sebagai minoritas di Inggris waktu itu ternyata sulit. Ketika kita biasa di Indonesia, kita jadi mayoritas, kita menjalankan ibadah tuh gampang. Semua orang tuh biasa aja ngelihat kita pakai hijab, kita mau sholat dimanapun, public place, banyak gitu areanya gitu, mudah. Sedangkan kalau kita tinggal di luar negeri, di negara yang kita nih menjadi minoritas, ya rasanya lain dan bahkan menjalankan ibadah seperti sholat, puasa itu another challenge juga di sana. Contoh bersyukurnya juga nih, kalau di Indonesia puasa maghribnya ini buka puasa jam 6 sore gitu. Nah, kalau tinggal di luar negeri, terutama waktu di Eropa, bulan Ramadannya itu jatuh ketika summer. Nah, summer itu mataharinya lebih panjang. Jadi kalau aku ingat dulu sahur itu imsaknya bisa di jam 2, let's say itu udah imsak gitu ya, 2 apa jam 3 itu udah imsak. Tapi buka puasanya ini larut banget gitu. Jadi buka puasa tuh masih kayak jam 10 atau jam 11 malam. Jadi kayak jam 6 jam 7 sore tuh masih terang. Jadi durasi puasanya pun lama banget, beda dengan Indonesia. Itulah yang menjadi pelajaran berharga juga betapa kita nih jadi harus bersyukur gitu tinggal di Indonesia sebagai muslim, sebagai mayoritas, mudah gitu ya. Jadi lebih sadar juga gitu, oh nggak perlu terlalu banyak mengeluh loh tinggal di Indonesia sebagai mayoritas. Dan itu menyadarkan aku juga untuk bisa lebih menempatkan diri di sepatunya orang-orang yang menjadi minoritas di negara kita gitu. Selanjutnya, lesson learn-nya adalah kualitas pendidikan di Indonesia sebenarnya juga cukup apple to apple dengan pendidikan di luar negeri. Jadi ini sebenarnya untuk memotivasi teman-teman bahwa kuliah di Indonesia, top-top university di Indonesia itu luar biasa. Konteksnya adalah ketika kita menempuh S1 di dalam negeri nih. Aku S1 di HIUGM ya. Jadi eh, aku mempelajari ilmu hubungan internasional di UGM dan apa yang aku pelajari di S1 UGM itu ternyata ketika aku S2, karena aku ambilnya linear ya. Jadi aku S2-nya HI juga di Lancaster, itu benar-benar buku yang dipakai juga mayoritas sama, kemudian aspek-aspek yang dipelajari di S1 ini semua keluar lagi gitu, dan itu sangat membantu aku menjadi foundation yang mempermudah aku mengerti S2-nya. Level satunya foundationnya kuat, lalu ketika level 2 di S2-nya ini satu jalur yang nggak beda frekuensi. Ini yang menurut aku cukup membuka mata betapa kualitas pendidikan kita ini bagus, pendidikan tinggi kita ini bagus. Kalau S1, to be very honest, aku rasa di Indonesia saja cukup gitu. Karena PTN kita, universitas-universitas top kita ini banyak sekali yang juga tidak kalah saing dari segi eh, kualitasnya dalam skala internasional. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu, dan juga nggak perlu minder untuk belajar di dalam negeri. That's the thing. Kemudian pelajaran berharga lainnya adalah punya ijazah dari luar negeri itu bukan segalanya. Ketika kalian pulang gitu ya ke Indonesia dan kalian tidak punya value yang cukup kuat untuk bisa bersaing di lapangan pekerjaan, apalagi konteksnya kalau di Indonesia, pengalaman itu bobotnya tinggi banget. Nah, ini yang jadi challenge gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau pulang ke Indonesia habis selesai S2 atau mau selesai S2, please prepare yourself
jangan menggampangkan. Pulang tuh pasti karena lulusan luar negeri nanti gampang cari kerja gitu, nggak seperti itu. Karena memang ya kembali lagi kalau memang kalian ini realitanya tidak punya value yang lebih baik dari orang lain atau tidak punya pengalaman yang lebih kuat dibanding orang lain, pada akhirnya ya akan di-consider sama dengan yang lulusan dalam negeri. Apalagi sekarang sudah banyak banget nih lulusan luar negeri, sudah ratusan bahkan ribuan dari bertahun-tahun ke belakang, as you know. Pelajaran lainnya, networking itu penting sekali. Jadi ketika kita di luar negeri, kita akan bertemu dengan sesama orang Indonesia yang sama-sama ada di sana gitu, baik untuk studi, baik untuk bekerja. Waktu itu, alhamdulillah aku diberi kesempatan untuk jadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia waktu aku di Lancaster. Jadi karena aku adalah ketua PPI, aku cukup sering nih gitu ya mewakili Lancaster untuk meeting dengan PPI-PPI dari kota lain, dan itu juga yang membuat aku punya kesempatan untuk bertemu dengan Ibu Menteri Luar Negeri waktu itu gitu. Jadi aku bertemu dengan Bu Retno di saat waktu itu aku, ya siapa sih aku gitu ya bisa bertemu Bu Retno, bisa berdiskusi langsung dengan Bu Retno. I think itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa bisa aku dapatkan karena aku studi di luar negeri, dan banyak orang-orang yang aku yakin kalau aku di Indonesia mungkin aku tidak akan punya kesempatan untuk bisa berinteraksi sedekat itu dengan beliau-beliau, dan juga orang-orang hebat gitu yang aku kenal juga awardee ketika kita studi di luar negeri, menjadi orang-orang yang sangat hebat, kontribusinya luar biasa, kemudian juga menjadi orang-orang penting di berbagai perusahaan, dan itu seni networking tadi gitu. Jadi kenal banyak orang yang saat ini juga punya banyak influence di berbagai industri, itu juga menjadi hal yang sangat berharga ya menurut aku. Nah, pelajaran selanjutnya adalah studi, bekerja, dan future plan. Ini elaborasinya itu bisa banget dipikirkan matang-matang. Pemahaman bahwa oh ini bisa loh di planning in advance gitu. Ini bisa loh direncanakan dengan lebih baik gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang bisa banget dipertimbangkan, terutama untuk kalian-kalian yang masih duduk di bangku perkuliahan S1. Ya, aku sudah mencoba beberapa jalur. Saran yang bisa aku berikan ke teman-teman yang masih punya waktu gitu ya untuk memilih, itu jangan sampai kalian asal ya untuk menentukan jurusan apa. Karena itu yang akan membawa kalian ke bargaining position tadi. Kalau mau pilih jurusan S1, S2, cari tahu lagi jurusan tersebut itu lapangan pekerjaannya seperti apa. Akan membawa kalian ke masa depan yang seperti apa. Pelajaran berharga lainnya adalah kalau di Indonesia nih kita kalau ngomong bahasa Inggris ya, suka nggak pede, takut salah, atau misalnya kita mau mengemukakan pendapat dalam bahasa asing itu suka malu gitu karena takut nanti aduh dijudge nih kalau misalnya cara ngomongnya salah, atau misalnya ada eh, grammar yang salah dan segala detailnya yang bikin overthinking gitu. Dan padahal percaya nggak kalian, native-nya sendiri nih orang yang bisa bahasa Inggris asli, ya orang Inggris asli, mereka bahkan sangat appreciate loh ketika kita sebagai orang yang bukan mother tongue-nya bahasa Inggris, ini ngomong bahasa Inggris. Jadi ketika kita di kelas internasional gitu ya, di mana banyak sekali orang dari berbagai negara ngomong bahasa Inggris dengan aksen negara masing-masing, nggak ada orang-orang Inggris yang kayak ngetawain kita atau bahkan kayak kayak ibarat kata ngejudge ngomong apa sih lo nggak jelas, nggak ada, karena mereka juga paham itu bukan mother tongue kita gitu. Dan ketika kita bahkan bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka, mereka sangat mengapresiasi itu. Jadi, pelajarannya adalah kenapa kita sebagai orang Indonesia gitu ya suka ngejudge orang kalau orang lain ngomong bahasa Inggris. Yang orang Inggris asli aja santai gitu. Orang Inggris aslinya aja chill gitu. Ngelihat ada yang salah ngomong bahasa Inggris ya udah, namanya bukan bahasa aslinya. So, that's another thing yang menyadarkan aku bahwa lucu juga ya realita di Indonesia. Lalu pelajaran berharga lainnya adalah jarak ya. Lebih bersyukur bahwa ketika kita tinggal dekat dengan keluarga kita di Indonesia yang mungkin jaraknya hanya sekian jam gitu ya. Dan ketika studi di luar negeri dan harus menyeberang benua, naik pesawat sekian belas jam, itu tuh rasanya benar-benar another stage of life yang ya sulit untuk digambarkan. Waktu itu rasanya tuh untuk bisa bertemu keluarga itu rasanya
menjadi hal yang spesial banget gitu karena sejauh itu. Dan ada time difference, sulit gitu ya untuk komunikasi. Jadi kalau memang teman-teman tidak merasa ada urgensi untuk cari yang oh time difference-nya sangat jauh ya, kalau mau studi ke luar negeri bisa yang deket-deket aja. Jadi kalau misalnya mau nengokin orang tua ini nggak terlalu jauh dan juga time difference-nya juga nggak terlalu bermasalah untuk communicate ya dengan orang-orang di Indonesia. I think itu lesson learn yang bisa aku share. Dan kalau kalian penasaran gimana sih kehidupan di luar negeri, kemudian cara untuk dapetin beasiswa ke luar negerinya, silahkan cek video-video yang lainnya ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ingin ada topik lain yang dibahas, feel free untuk komen di bawah. Thank you.